Baik, Bapak Ibu, karena sudah tepat jam 10 pagi, mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta di kelas konsultasi Rabu 25 Agustus 2021 saat ini. Kelas ini merupakan kegiatan bersama dari Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan Apexi untuk membantu Bapak Ibu sebagai sarana konsultasi terkait permasalahan sistem informasi pemerintahan daerah di kotanya masing-masing. Hari ini bersama kota-kota Komil 3 Apexi, yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Magelang, Kalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal, dan Yogyakarta. Untuk Jakarta Utara, karena mengikuti wilayah provinsi, maka tidak mengikuti SIPD pada hari ini. Saya Hevi Oktaviani, manajer peningkatan kapasitas Kota Apexi yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apexi, dan Ibu Indah, manajer umum Apexi. Saat ini saya ditemani oleh Mas Teguh, manajer pembangunan kota berkelanjutan, Mas Imam, manajer kemitraan, Mas Devi, untuk manajer informasi dan komunikasi, serta Mbak Tri dari manajer advokasi kebijakan. Sebelum ini kami menyampaikan latar belakang adanya kegiatan ini. Diawali dengan pertemuan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Ardian dan Ketua Dewan Pengurus Apexi, Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya pada 1 April 2021 di Balai Kota Bogor sebagai pemberitaan di media tentang SIPD, maka dilanjutkan dengan penyelenggaraan Dialog Nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada 30 April 2021 yang menginformasikan bahwa Presiden Republik Indonesia saat ini sudah menerapkan untuk go digital atau digitalisasi pemerintahan dan sistem pemerintahan daerah baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, kami Kemendagri dan Apexi sepakat untuk menyelenggarakan kelas konsultasi untuk kota-kota Apexi terkait dengan SIPD ini dan berharap dapat mendekatkan kota-kota Apexi dengan Kemendagri. Pada hari ini merupakan kelas ke-8 untuk seluruh rangkaian dari 13 kelas yang dijadwalkan, merupakan gelombang ketiga atau kelas ketiga untuk daerah Komil 3 Apexi yang sebelumnya dimulai pada bulan Juli pada 11 Agustus lalu. Terima kasih kepada tim dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang sangat luar biasa setiap hari Rabu selalu mendampingi kota-kota Apexi bersama dengan Pak Andra, Pak Yanuar, Pak Aji, dan Pak Junianto selalu memberikan waktunya melalui kelas konsultasi ini. Setelah kegiatan hari ini, Bapak dan Ibu bisa konsultasi lebih intensif lagi dengan beliau, selanjutnya dengan tim Kemendagri untuk narahubung nanti kita akan berikan di kolom chat. Demikian pengantar dari kami, silakan Pak Aji atau silakan Pak Andra atau Pak Aji untuk bisa memberikan pengantar kepada teman-teman pemerintah kota yang mengikuti kelas SIPD hari ini. Silakan. Siap, izin, terima kasih Mbak Hevi. Ya. Mbak Hevi ini cepat sekali ya ngomongnya. Oh gitu ya Pak ya? Ya udah nanti dikurangi. Ya, jadi izin Bapak Ibu pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cakra Maulana. Di sini saya mewakili pimpinan kami, Pak Andra dan Pak Yanuar juga yang memang saat ini sedang mendapat penugasan lain juga. Nanti mungkin di saat kegiatan itu nanti akan bergabung. Nah di sini saya sudah ditemani oleh tim yaitu Mbak Indira yang akan nanti membantu diskusi kita juga. Lalu tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa kepada tim Apexi ya, karena setiap minggu ini selalu mengawal teman-teman daerah yang termasuk dalam anggota Apexi untuk tetap bisa menjalin koordinasi dan komunikasi terkait pengelolaan keuangan daerah maupun terkait SIPD. Nah, di sini dalam kelas ini mungkin sedikit gambaran saja. Mekanismenya adalah nanti mungkin akan diberikan giliran untuk masing-masing daerah menyampaikan permasalahannya, dan tindak lanjut permasalahan itu nanti ada dua, ada yang bisa langsung kita informasikan, kita berikan jawaban, ada yang memang nanti akan kita informasikan untuk tim teknis untuk segera dieksekusi. Nah, terakhir tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman pemerintah daerah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kelas helpdesk ini. Di sini kita sharing saja, sharing informasi, berbagi ilmu. Kalaupun misalnya ada informasi-informasi yang mungkin ingin ditanyakan, di sini dipersilahkan. Mari kita berdiskusi bersama, kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji pengantarnya.
Baik Bapak dan Ibu, mohon juga dapat mengisi untuk daftar hadir kalau sudah ada di chatroom ya, silakan. Baik, kita mulai acara hari ini. Kita mulai untuk Kota Tasikmalaya, apakah ada? Silakan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di kotanya Bapak. Saya belum ada, Mbak. Belum ada ya? Oh ya udah. Baik, dimulai dari Kota Semarang. Silakan Pak Adi Saptono. Oh, atau Kota Pekalongan dulu yang sudah siap. Silakan Pak. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Bisa didengar? Dari Kota Pekalongan, silakan Pak. Cek, tes. Bisa didengar? Benar, cek. Terputus Pak suaranya Pak. Mohon maaf itu kebetulan untuk pesertanya masih belum hadir keseluruhan. Saya dari bagian pemerintahan, jadi masih belum bisa memberikan konsultasinya belum tahu juga nanti mau terkait apa nih. Mohon maaf. Kalau saya menunggu dulu Ibu. Baik Bapak. Baik Bapak, silakan untuk Kota Salatiga, apakah sudah siap? Ya, selamat Pak Rama pagi. dari Bapeda. Oh ya, silakan Bapak. Bisa minta akses untuk share screen nggak? Oh ya, bisa. Silakan Pak, sudah dibuka. Oh ya. Oke. Izin dari Kota Salatiga. Perkenalkan, saya Rama dari Bapeda Salatiga. Ada beberapa kendala selama pemakaian SPD di Kota Salatiga. Kemarin sudah sempat kami rangkum. Untuk yang pertama, langsung saja, kemarin ada selisih antara rekap belanja untuk 2022, kemudian belakangan ini baru diketahui adanya akun nol, dalam artian kosong di situ, seperti yang ditampilkan. Tapi pada rekap belanjanya itu ikut terhitung. Nah, ini mungkin jadi catatan bagi tim pengembang di Pusdatin Kemendagri. Itu pertama. Untuk yang kedua, ini rata-rata masalah teknis semua ini, Pak. Untuk yang kedua, dari sisi sumber dana, bisa atau tidak untuk diakomodir di SPD untuk rekap kegiatan per sumber dana. Jadi untuk sumber dana DAK misalnya itu dapat total atau DID berapa dan seterusnya. Yang pada prakteknya, teknisnya mungkin ketika user itu input rincian belanja, berarti mau tidak mau kita harus ikut menentukan sumber dana mana yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian masih terkait di SPD juga itu ada formulir RKA belanja SKPD yang ada selisih di pagu kegiatan OPD. Itu terjadi setelah kami telusuri, itu terjadi ketika pada OPD lebih dari satu bidang. Ini contohnya di Bapeda itu ada bidang perencanaan dan satu lagi bidang litbang. Ketika di formulir RKA SKPD yang belanja itu total sudah sesuai 8515, kemudian untuk formulir RKA rincian belanja ya, itu terakumulasi di atas hanya tertera 8129, dan itu ternyata hanya bidang perencanaan. Sementara untuk yang bidang litbang memang sudah muncul di cetak
cetaknya sudah muncul, cuman secara akumulatif di atasnya itu belum ikut terjumlah. Lalu untuk cetak dokumen anggaran juga masih ada kendala. Dari beberapa bulan yang lalu kami sudah coba untuk mengkomunikasikan ke Pusdatin, tapi sampai sekarang belum ada kabar baik, mungkin karena ada prioritas lain yang harus dilakukan oleh tim Pusdatin. Ini untuk indikator program. Beberapa OPD kami sudah isi, kemudian ketika cetak dokumen masih saja kosong. Mungkin jadi catatan tambahan lagi untuk teman-teman pengembang. Kemudian masih dicetak dokumen anggaran. Ketentuan untuk setting profil SKPD, karena di Kota Salatiga itu ada UPT RSUD dan UPT Puskesmas di bawah OPD Dinas Kesehatan. Itu bagaimana caranya agar user di UPT itu bisa melakukan cetak dokumen anggaran, karena beberapa kali kami coba itu tidak bisa. Jadi untuk sementara ini, untuk penelitian dan sebagainya, keperluan cetak dokumen RKA, kami masih melalui menu Renja ataupun sub kegiatan, kami cetak satu persatu dari rincian belanja, bukan melalui menu cetak dokumen anggaran yang seharusnya bisa dilakukan seperti pada OPD yang lainnya. Ketika kami coba login sebagai UPT, dalam hal ini Puskesmas maupun RSUD, dokumen rincian belanja itu yang muncul adalah data semua subkegiatan yang ada di OPD induk Dinas Kesehatan. Jadi tidak muncul itu subkegiatan yang ada di Puskesmas. Kemudian untuk yang kelima, ini terkait dengan usulan pokir dan aspirasi masyarakat. Sekedar masukan saja, itu bisa nggak kami untuk mendapatkan rekap usulan dari pokir dan asmas itu, mungkin dengan format kolom pengusulnya siapa, statusnya diterima atau tidak, OPD-nya di mana, dan masuk di sub kegiatan apa, pagu yang disetujui itu berapa, karena kan ada tahapan mulai dari verifikasi operator di satuan dan seterusnya, sehingga pagu itu mungkin akan mengalami kenaikan ataupun turun dari pagu yang diusulkan dari awal. Kemudian yang keenam ini mungkin untuk ke depan, karena di Kota Salatiga RPJMD berada di 22 ini, kemudian untuk RPJMD teknokratis pada SIPD itu tahap penyusunannya secara teknis seperti apa, karena kami masih juga meraba-raba di SIPD ini. Kalaupun ada dan bisa, kami sangat berharap adanya panduan manual atau video tutorial atau BIMTEK yang sangat kami harapkan buat teman-teman di Bapeda dan lain. Kemudian yang tidak kalah penting dan utama adalah manual book resmi dari Kemdagri ya, yang selama ini kami lihat di aplikasi SIPD, di website SIPD itu hanya ada manual book secara global yang tidak menyentuh teknis rinci untuk menu-menu yang ada dan fitur yang tersedia di SIPD. Kemudian untuk PIC atau contact person itu kami sangat berharap
dari teman-teman Kemendagri, setahu saya kan memang sudah dibagi untuk wilayah Jawa, Bali, atau wilayah Timur siapa. Nah, itu hanya saran saja kalau bisa dibagilah mungkin per provinsi ya. Itu, dan kontak personnya saya harap bisa responsif ketika kami menginformasikan, menyampaikan kesulitan kami atau ada bug di sistem, setidaknya kontak person itu responsif. Kami WA atau kami hubungi, beberapa kali saya WA ke teman-teman tim Pusdatin, itu hanya ya mungkin karena tertumpuk dengan chat WA dari kabupaten kota lainnya, kami sangat paham, tapi kami harapkan bisa lebih responsif lagi. Setidaknya kami melaporkan, menyampaikan, menginformasikan itu terlihat ya sudah centang biru atau lebih bagus lagi di respon dengan 2 huruf saja, kami sudah sangat lega. Oke atau iya, itu kami sudah berbahagia. Sementara dari Kota Salatiga itu mungkin dari teman-teman lain ada tambahan. Silakan dari Kota Salatiga. Sudah ada lagi? Dari Kota Salatiga, apakah masih ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin sementara cukup itu dulu. Oh, baik, iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Rama. Silakan Pak Aji untuk bisa menanggapi. Siap. Assalamualaikum Pak Rama, izin. Selamat pagi Pak. Siap, Pak Rama izin boleh ditampilkan slide-nya dari nomor 1 ya Pak, biar kita bisa jawab satu persatu. Nah, ini pertama-tama nih Pak, yang paling pertama nih, saya sampaikan permohonan maaf Pak. Kalau misalnya selama ini PIC atau misalnya kami dari keuangan daerah ataupun Pusdatin ini responnya kurang cepat, karena memang tadi ketika WA itu memang kadang-kadang ditinggal rapat sekali, tiba-tiba udah nggak kelihatan lagi bawahnya. Jadi ya jangan bosan-bosan saja. Kalau misalnya di WA gagal, misalnya di telepon sekali, 2 kali, itu pasti akan direspon. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman Salatiga ada kendala, kalau pernah hubungi saya tapi belum dibalas, ya saya mohon maaf. Dan kalau misalnya ini bisa di WA lagi saja, permasalahannya apa. Nah ini kalau misalnya boleh Pak, izin kita lihat dari nomor 1 ya. Ini kondisi rekening yang tidak terbaca ini merupakan kondisi kode rekening yang lama atau kode rekening yang ada di standar harga tapi sudah terhapus, cuman di komponennya belum dihapus. Nah, caranya gimana mau lihat? Izin Pak, boleh kita cek di, kalau misalnya boleh kita buka sistemnya, kita lihat di menu rekapnya Pak. Biar bisa kita cicil masalah-masalahnya. Nah, boleh di search lagi Pak. Siap. Kita munculkan yang tadi.
Nah itu kami di sini juga nggak bisa untuk menghapus rincian karena kalau dicek di SIPD, ini kebetulan Nah, kemarin sudah ketemu di dinas sosial. ya, Cuma begitu kami cari di rincian belanjanya nggak muncul di sana. coba di sub kegiatannya. Di sub kegiatannya ini klik nih. Sub kegiatannya naik ke atas di dinas sosial ya. Sub Iya, kegiatannya. Coba di back lagi, Pak. Di back. Kita nah ini yang nilai standar harganya. Dinas sosial 15142 coba Mas turun. Turun. Dibuka show all terus kita cek yang nilainya sama. Nggak ada ya. Di dinas sosial. Ini kalau misalnya ini biasanya sih ada di gaji. Kalau misalnya nggak ada namanya antara gaji sama hibah bansos. Coba kita cek Mas. Apa hibah bansos ya? kalau kemarin saya cek itu memang digaji, tapi ketika Gaji di rincian nggak muncul. Iya. di rinciannya. Boleh kita lihat Mas? Oh iya. Nah, ini kan di sini total 4514. Sementara Lebih di ya. atas, ya di atasnya 4519. Selisihnya 5 Coba seratus dua puluh empat di ribu. menu rinciannya Mas. Di menu rinciannya. 5142. Biasanya dia ada tapi gambarnya tanda tanya. Nah ini 00. Nah ini geser kanan Mas. Nah ini yang 00 ini dihapus saja rinciannya pakai akun eselon 4 perinci. Oh iya, oke. Ya, Berarti harus ada jadwal aktif ya. ya jadwal aktif dibuka ininya nanti dia hilang. Iya, iya. Siap. Siap. Oke, yang satu. Oke, 1 Ya, dicicil ya Mas. Oh yang 2 saya masih ingat Mas. Terkait rekap sumber dana sama input rincian belanja per sumber dana ya. Nah, ini terkait rekap sumber dana ini memang sedang disiapkan Mas. Mungkin di update selanjutnya setelah kita selesai fokus di akhlak ya Mas ya. Jadi memang betul Mas fokus teman-teman di eh, tim SIPD saat ini ada di modul akuntansi pelaporan. Jadi mungkin untuk fitur-fitur tambahan seperti rekap sumber dana, rekap pokir itu memang akan kita update tapi setelah kita menyelesaikan proses modul akhlaknya. Modul akhlaknya memang sudah ada, cuman masih perlu disempurnakan lagi. Nah, terus yang kedua terkait input rincian belanja dengan memilih sumber dana. Nah, ini di sini kita menjadi sedikit dilematis Mas kemarin. Pada saat awal tahun kemarin itu di tahun 2021 kita sudah mau mengaktifkan fitur ini sampai di level belanja. Namun ketika kita sudah mengunci level belanja, maka dia akan tersampaikan ke penatausahaan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kekhawatiran saja karena tahun ini tahun 2021 itu masih teman-teman di daerah masih proses adaptasi. Saya yakin tahun 2022 juga proses adaptasi pun masih berjalan walaupun hanya mungkin sekitar 20% lagi. Nah, cuman apa yang kita khawatirkan? Yang dikhawatirkan adalah akuntansi sumber dana, Mas. Contohnya ketika gaji sudah pasti sumber dananya adalah DAU. Nah, ketika kita sudah menyangkut akuntansi sumber dana,
sub kegiatan yang memang atau belanja yang bersumber dana dari sumber dana tersebut harus dibayarkan yang berasal dari sumber dana tersebut. Contohnya dari DAU ya harus dibayar dari DAU. Nah, sementara kalau kita lihat kondisi realnya, ya nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya salurnya tepat waktu. Nah, kalau misalnya salurnya nggak tepat waktu, nah ini akan tentu menjadi permasalahan. Otomatis kita tidak bisa membayarkan dengan DAU. Misalnya gaji Januari, otomatis ini kan masih banyak, saya yakin lah untuk penyalurannya ini pasti tidak akan pas pada bulan Januari, sehingga prosesnya ini kita harus memakai mungkin sisa-sisa tahun kemarin. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Jadi memang mungkin di tahun berikutnya, mungkin di tahun ini atau tahun berikutnya, kita akan aktifkan fitur ini, walaupun dengan masih diskusi di level akuntansi sumber dana. Soalnya itu kekhawatiran kami, soalnya jangan sampai ketika nanti, ini kan ibaratnya sumber dana di belanja ini kan benar-benar mengunci nih Mas. Jangan sampai nanti karena misalnya sub kegiatan ini harus dilaksanakan misalnya gaji, tapi sumber dananya belum ada. Sumber dananya belum ada, akhirnya pakai sumber dana lain, dieksekusi, terekam di penatausahaan, akhirnya menimbulkan nanti permasalahan yang lebih besar di sisi akuntansi sumber dana. Ini pertimbangan kita untuk tahun kemarin memberikan sumber dana di level subkegiatan. Mungkin ke depannya ketika proses adaptasi ini sudah mulai selesai, kita bisa melakukan penguncian di level input akuntansi sumber dana. Saya yakin Mas, kalau teman-teman yang ada di Pulau Jawa itu pasti siap-siap aja. Cuman kalau misalnya teman-teman di daerah lain terkait akuntansi sumber dana ini mungkin masih membutuhkan waktu untuk adaptasi. Itu sih. Tapi jelas fitur ini yang terkait rekap akan kami push untuk masuk setelah proses akhlak selesai ya Mas ya. Izin. Oke, boleh ke nomor 3. Nah, ini formulir RKA SKPD, dokumen anggaran. Ini sepertinya berhubungan dengan pengaturan profil perangkat daerah. Ini kalau boleh lihat Mas, kita boleh dilihatkan pengaturan profil perangkat daerahnya untuk Bapeda. Berhubung kita lagi membahas RKA sambil menunggu disiapkan, ini juga ada hubungannya. Yang terkait tadi, yang RKA unit, itu belum dimunculkan. Ini memang kita sedang masih diskusi apa ya, ini sudah diinformasikan ke tim teknis, mungkin masih proses untuk kita lihat. Memang yang untuk BLUD pasti akan kami siapkan, namun untuk unit-unit lain itu RKA-nya tetap ada di level kepala dinas atau kepala OPD. Hanya memang yang BLUD itu nanti kita akan buatkan seperti yang memang terpisah. Itu aja sih. Sama untuk pencantuman nama ya, nama yang ada di dokumen anggaran supaya kelihatan mana yang punya unit, mana yang punya ini, itu juga nanti akan kita informasikan kembali. Ini Bapeda. Oke. Oke. Yang bidangnya ini tadi dibuatkan unit atau tidak, Mas? Jadi satu. Oh, sudah jadi satu. Iya. Tidak dipisah. Ya, yang dipisah secara unit itu hanya di dinas kesehatan. Karena di bawahnya ada UPT, RSU, dan puskesmas. Lah, terus kok bisa nggak nyatu ya? Kalau misalnya nggak... Saya bertanya ke Anda. Nah, coba kita lihat di menu subkegiatannya, Mas. Dari satu bidang itu kok bisa berpisah? Perencanaan 29 subkegiatan. Oke. Yang mana ya, Mas, yang pisah? Yang tidak ikut terhitung itu yang di bidang ini.
Penelitian pengembangan. Iya. Jadi untuk yang bidang perencanaan dan keuangan totalnya 8219 sekian. Sementara yang di litbang itu tidak ikut terakumulasi di atas. Tapi dari awal dia Iya, memang satu OPD. iya, menjadi satu di situ. Saya tidak menjadi permasalahan. Coba ini diklik ini ya Mas, cetak rincian yang di sini. Naik ke atas sedikit Mas, izin. Sudah masuk turun ke bawah. Oke. Coba dilihat di reportnya Mas. Di lampiran berapa ya yang dia nggak nyambung? Perencanaan. Mas coba di pengaturan profil perangkat daerah. Kita cek. Mungkin nanti ini ya sambil kita melihat waktu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman salah tiga kita bisa diskusi secara lebih ini aja, kita buatkan Zoom di ini, tapi nanti kita lihat dulu di profil pengaturan perangkat daerahnya, Mas. Nanti setelah yang ini 1-8 kita selesai kita bahas, nextnya nanti kita bisa bahas secara terpisah karena ini sepertinya harus dicek secara mendalam bersama-sama. Oh, boleh ditampilkan Mas pengaturan profil perangkat daerah. Oke. 2021 untuk perubahan ya Mas ya. Di klik garis tiganya. Oh iya. Berarti ini dari ini Mas, izin. Dari proses hanya di RKA saja atau di lampiran perdanya juga salah? Sepertinya hanya di RKA. RKA dokumen anggarannya berarti ya? Iya, iya. Berarti cuman berarti dicetakannya saja yang salah ya? Tuh. Siap. Oke Mas, ini kita note dulu. Iya. Jadi kalau lebih dari dua bidang sepertinya. Siap. Kalau Bapak kan ada 3 bidang perencanaan keuangan. Nah, ini yang bidang ketiga ini sepertinya tidak ikut terakumulasi. Perencanaan keuangan. Lebih dari 2 ya? Perencanaan keuangan penelitian. Iya. Jadi harusnya ini jangankan 3. Kalau misalnya ada yang 4 karena ditambahkan kegiatan pun tetap harus terhitung. Oke. Lanjut Mas. Kita notes dulu. Memang banyak nih permasalahan di dokumen anggaran RKA ya. Iya, ini juga next indikator. Ini capaian kegiatan ya. Iya. Ini capaian program tadi kan sudah muncul ya. Cuman capaian kegiatan ini yang belum muncul ya. Capaian program belum muncul di atas ini. Oke. Jadi saya minta slide-nya Mas ya. Dikirim saja. Boleh di WA, boleh di ini kan. Agar UPT bisa mencetak dokumen anggaran. Nah, ini harus UPT BLUD aja Mas. Jadi yang bisa mencetak itu yang tidak menginduk itu adalah UPT yang bersifat BLUD saja. Jadi yang modelnya itu dicentang input anggaran. Nah, itu untuk teknisnya mungkin nanti bisa dibantu ya, karena boleh. Untuk puskesmas juga hampir semuanya sudah BLUD. Ya, boleh. Tapi kita harus pastikan Mas, izin Mas. Kita harus pastikan semua
apa sih namanya, prosesnya ini, contohnya misalnya sekarang gitu, pas kita perubahan itu memungkinkan. Yang kedua, pada saat kita menyusun murni itu memungkinkan. Tetapi jangan sampai kita melakukan perubahan saat pergeseran. Karena ketika pergeseran itu akan mengacaukan data sebelum dan sesudahnya. Itu sih. Cuman memang nanti kita akan coba untuk melakukan pengecekan proses ininya. Oke. Lanjut, 4C. Ya, ini setelah modul akhlak kita usahakan untuk di-push ya Mas ya, sama yang rekap sumber dana. Nah, izin Mas, ini terkait RPJMD karena mungkin dari tahun 2021 awal ini sekarang proses modul perencanaan ini sudah lead-nya ada di teman-teman Bangda. Mungkin nanti terkait panduan manual, video tutorial, dan terkait BIMTEK juga bisa disampaikan ke teman-teman di Pusdatin atau di teman-teman Bangda. Adapun kalau misalnya jenengan, Mas saya kesulitan koordinasi sama Pusdatin, boleh suratnya disampaikan saja ke saya, nanti saya teruskan ke teman-teman Pusdatin atau ke teman-teman Bangda. Nah, kalau misalnya tahap-tahap penyusunan RPJMD dari sisi kebijakan, nanti saya bantu informasikan ke teman-teman Bangda, lalu mekanismenya dalam SIPD, kami akan bantu informasikan ke teman-teman Pusdatin. Seperti itu paling Mas ya, kalau misalnya ini. Oke, next. Nah, ini manual book resmi. Ini memang kalau misalnya dari sisi penatausahaan itu sudah banyak ya. Dan sebenarnya kalau dari tahun kemarin itu memang sudah banyak manual book yang kita buat, tapi memang masih belum terstruktur, Mas. Memang ibaratnya belum kita bakukan menjadi satu manual book yang utuh, yang memang sudah terstruktur dan kohesif. Jadi memang ini PR dari kami untuk membuat manual book yang lengkap, terstruktur. Namun memang untuk yang penatausahaan itu sudah ada, yang penatausahaan itu sudah ada, yang tebalnya itu kurang lebih sekitar 700 halaman. Nah, itu untuk penatausahaan sudah ada. Namun untuk yang perencanaan sampai dengan penganggaran ini ada Mas, tapi masih terpisah-pisah. Jadi nanti kami akan gabungkan, mungkin nanti sebagian juga akan kami share mungkin nanti via tim Apexi yang sudah ada, mulai dari panduan input hibah, bansos dan sebagainya. Nah, izin menginformasikan di beberapa sesi yang lalu ada teman-teman daerah yang menanyakan terkait alamat hibah bansos, nama dan alamat hibah bansos yang belum muncul. Nah, itu minggu lalu kita sudah laksanakan perbaikan. Jadi silakan dicek kembali apakah namanya masih tanda tanya atau alamatnya masih tanda tanya atau sudah muncul. Karena seharusnya sudah muncul. Nah, ini terus terkait PIC yang responsif untuk teman-teman Salatiga. Ini tadi Mas, kalau misalnya di teman-teman Pusdatin mungkin load kerjanya lagi tinggi, bisa coba menghubungi kami. Nanti kalau misalnya ini kami bantu forwardkan atau kami bantu komunikasikan dengan teman-teman di Pusdatin atau Bangda. Adapun kalau misalnya jangan membutuhkan koordinasi terkait kebijakan, nanti kami juga informasikan ke teman-teman Bangda yang menangani. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Rama. Mohon maaf kalau belum bisa memberikan solusi yang secara langsung, tapi semoga ini bisa membantu untuk sementara. Iya, Terima kasih Pak. Mas Rama. Siap. Kalau boleh minta kontaknya nanti. Boleh, nanti di-share oleh Mbak Hevi. Siap. Sama satu lagi nih, teman-teman dari BPKPD sepertinya ada pertanyaan. Boleh. Iya. Silakan Bu Hermin. Terima kasih, Dek Rama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf terlambat ini mengikuti. Belum tahu ini dari Apexi, Bu Hevi, kemudian dari Sekretariat Apexi. Kami mohon maaf dari BPKPD Salatiga agak terlambat. Ini pertama kali saya melihat wajah Pak Aji. Teman-teman di sini sering komunikasi dengan Pak Aji. Terima kasih atas bantuannya, meski kadang agak lambat. Agak lambat memang ya, kami memaklumi teman-teman di ITD Kemendagri tentu dikeroyok oleh teman-teman se-Indonesia juga. Ini ada beberapa hal, Pak Aji langsung ya Bu, saya ke Pak Aji atau bagaimana? Iya Ibu, silakan Ibu. Oke.
karena kami di bidang anggaran dan khususnya dari BPKPD memang untuk penatausahaan yang pertama masih terkendala. Ketika kita memproses pengajuan gaji di bulan Januari, kami belum berhasil untuk membuat SPP, SPM gaji. Kemudian penatausahaan selanjutnya memang dengan terpaksa kita menggunakan aplikasi yang lama. Jadi memang kami kerja double di bidang anggaran, menyusun anggaran di CPD, kan kita tidak boleh menggunakan aplikasi lain, tapi saya kira juga teman-teman daerah lain samalah permasalahannya untuk di penatausahaan. Nah, di penatausahaan kami belum bisa mengatur banyak, menyampaikan banyak informasi karena memang untuk gaji saja ini belum berhasil sejak di Januari untuk pengajuan gaji. Kemudian kaitannya dengan penyusunan anggaran, tadi yang kita mencetak RKA untuk UPT, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aji dan sudah disampaikan Dek Rama. Kemudian dalam pelaksanaan ini, khususnya kan ini baru pertama kali menggunakan CPD di BPKPD, menyusun KUA PPAS. Nah, untuk tahun 2022 penyusunan PPAS, informasi dari Bapeda ini untuk prioritas provinsi sudah dimasukkan ke CPD, tapi tabel sinkronisasi prioritas kabupaten kota dengan prioritas provinsi ini tabelnya masih kosong untuk PPAS tahun 2022. Ini kemudian untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2021 ketika ada pergeseran anggaran. Sementara jadwalnya di CPD itu sudah masuk ke perubahan RKPD, masuk ke tahap perubahan. Sementara dari SKPD banyak sekali yang mengusulkan pergeseran. Nah ini kami belum tahu, kemarin tidak bisa diproses di CPD, apakah harus membuka jadwal baru, apakah nanti bisa bolak-balik lagi jadwalnya, atau bagaimana. Kemudian ketika kemarin untuk DPA 2021 itu sudah dievaluasi oleh BPKP, direview. Masih banyak indikator yang kosong. Nah, saat ini di perubahan anggaran pun kita sudah menyusun jadwal, membuka jadwal untuk penyusunan KUA PPAS. Namun ketika print RKA dari jadwal RKPD, indikator kinerja masing-masing kegiatan ini masih banyak yang kosong. Sementara informasi dari Dek Rama kan indikator itu diisi pada saat renja awal. Nah, bisakah dalam tahap jadwal KUA ini mengisi indikator-indikator yang masih kosong ini, karena kami janji ke BPKP akan kita lengkapi di perubahan anggaran. Nah, ini teman-teman SKPD juga sudah cetak RKA perubahan 2021, masih ada yang terlewat, indikatornya masih kosong. Nah, ini bagaimana dengan kondisi seperti ini, bisakah diisi pada jadwal KUA atau harus balik atau bagaimana? Kemudian kami berharap, tadi sudah disampaikan persumber dana, sudah dijelaskan oleh Pak Aji. Kendalanya memang kalau ada sisa-sisa silpa yang terikat tahun lalu, ini kami masih menunggu, karena ketika diminta sumber dananya, tentu data-data yang tampil di CPD itu belum mencerminkan jumlah sumber dana yang sebenarnya. Teman-teman di SKPD banyak yang mengisi PAD begitu. Jadi belum jelas ini di PH atau apa, kan belum bisa dipilah-pilah. Kemudian di tahun 2021 perubahan, ketika tahap KUA PPAS, jadwal KUA PPAS, proyeksi rancangan perubahan kan sudah muncul, Pak Haji. Proyeksi perubahan sudah muncul. Contoh untuk belanja hibah. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu daftar lampirannya penerima hibah? Ini kan belum bisa muncul pada saat KUA PPAS, munculnya nanti
pada saat RAPBD. Nah, ini bagaimana supaya ini bisa muncul pada saat gua PPS, karena diproyeksi toh sudah muncul pengurangan atau penambahan belanja hibah maupun belanja bansos. Kemudian terkait dengan PPAS 2021 perubahan, susunan daftar isi PPAS kan sudah ada di Permendagri 77, termasuk tabel-tabelnya. Tabel-tabel yang ada di Permendagri 77 untuk PPAS-nya itu kalau tidak salah hanya ada 4 tabel, tabel 21, tabel 31, 32, dan 33. Sementara untuk bab 4, ini kan judulnya perubahan prioritas. Nah, bagaimana keterkaitan nanti tabel ini mau mengakomodir bab yang mana? Namun kemarin kita lihat di PPAS, sinkronisasi ya, sinkronisasi dengan pemerintah pusat itu justru kosong. Apakah ini? Karena dokumen PPS ini nanti akan sangat tebal sekali Pak Haji kalau semuanya kita print. Kemarin akhirnya kita siasati untuk tabel 31, 32, dan 33 kita masukkan ke bab 4 supaya nyambung dengan judul babnya. Kemudian satu lagi Pak, ketika jadwal sudah masuk ke penatausahaan, ini bisa tidak kita balik lagi ketika ada perubahan urean di rekening belanjanya. Kadang SKPD itu sudah masuk ke jadwal penatausahaan, ada lagi urean yang bergeser di rekening belanjanya. Saya rasa itu dulu Pak Haji. Terima kasih ya Bu. Siap Ibu, terima kasih Ibu Hermini dari Salatiga. Cukup banyak ya tadi dari Kota Salatiga yang disampaikan, meskipun nanti tadi sudah disampaikan Pak Haji akan ada link khusus gitu untuk membahas lebih dalam terkait dengan permasalahan yang ada dihadapi Kota Salatiga. Namun mungkin Pak Haji akan ada yang disampaikan dulu untuk menanggapi hal tersebut. Silakan Pak Haji. Siap. Nah ini mungkin halo Pak Haji. Seperti yang halo. Nah izin Bu, mohon maaf ya pertama kali ke Ibu Hermini kalau misalnya saya slow respon. Nah, terus untuk yang tadi pertanyaan ini sepertinya sudah berulang, sudah ini ya, banyak sekali ditanyakan daerah. Pak, apakah bisa kita pada saat penyusunan RKPD perubahan, kita membuka jadwal pergeseran anggaran? Nah, jawabannya ini bisa. Cuman harus ada yang diperhatikan. Jadi seperti ini. Kalau misalnya di tahap yang ideal, yaitu misalnya kita asumsi tidak ada COVID, normal semuanya, itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita perubahan, terus mau laksanakan pergeseran, ya udah ditampung aja di perubahan. Ini kalau kondisi normal. Nah, kalau kondisi tidak normal seperti sekarang, karena COVID atau karena memang ada kebijakan yang lebih tinggi, ini dimungkinkan. Jadi contohnya sekarang kita perubahan RKPD sudah rancangan akhir. Nah, pada saat kita rancangan akhir ini, kita mau laksanakan pergeseran. Nah, ini sudah, mekanisme ini sudah melalui pembahasan, Bu. Kita sudah melalui pembahasan dan kita sudah diskusi dengan dari sisi Bapeda dan dari sisi BPKD. Akhirnya kita sepakat bisa dibuat pergeseran dengan catatan saat pergeseran yang dilaksanakan pada saat perubahan RKPD itu menggunakan data inputan di RKPD perubahan. Supaya inputan atau kerja keras dari yang sudah dikawal dari teman-teman Bapeda itu tidak hilang. Nah, baru setelah merubah, menyesuaikan di pergeseran, lalu bisa kembali lagi ke perubahan RKPD. Nah, caranya seperti apa? Dengan cara menonaktifkan perubahan RKPD, lalu kita buat jadwal APBD pergeseran. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan sekali lagi, data inputan yang akan muncul adalah data inputan yang sudah dikerjakan di RKPD perubahan. Pak, kok nggak pakai data pergeseran terakhir? Nah, ini sudah diskusi panjang, Bapak Ibu.
Kalau kita cuman membela teman-teman keuangan, otomatis saya bisa informasikan, ya udah kita pakai data pergeseran aja. Nah, tapi sekarang begini, SIPD itu bukan hanya sistemnya teman-teman keuangan, dan juga bukan hanya sistemnya teman-teman di perencanaan. Namanya bukan e-budgeting atau e-planning, namanya sistem informasi pemerintahan daerah. Ini punyanya Pemda. Jadi punyanya satu Pemda, bukan punya Bapeda, bukan punya BPKAD. Nah, karena dari situ kita harus tetap imparsial dan kita fasilitasi dua-duanya. Akhirnya, data yang mengalir adalah data inputan RKPD perubahan. Jadi silakan mau menggeser, silakan. Bisa dibuka pergeseran, tetapi data inputan adalah data inputan RKPD perubahan. Supaya apa? Supaya pada saat nanti diaktifkan kembali, perubahannya itu tidak terlalu jauh, dan RKPD perubahan dan APBD pergeseran ini tetap inline. Tetap inline. Nah, kalau misalnya tadi, Pak, bisa nggak kita data awalnya itu dari pergeseran terakhir? Bisa, tapi nanti pergeseran terakhir ke kanan, perubahan RKPD ke kiri. Sementara data dasar dari perubahan RKPD adalah pergeseran terakhir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, saya garis bawahi, jawabannya, apakah bisa? Bisa. Tetapi data inputan berawal dari RKPD perubahan yang dinonaktifkan, bukan dari data pergeseran terakhir. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang terkait apakah bisa melakukan pergeseran di saat perubahan. Siap. Mungkin itu nanti kalau misalnya terkait gaji, Mbak Indira ada yang bisa disampaikan mungkin, atau apakah kita perlu diskusi lebih teknis dengan teman-teman Salatiga, atau dikasih gambaran sedikit Mbak Indira? Pak Haji, izin Pak Haji. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Agak jauh, Mbak Indira, masih agak jauh suaranya. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya Ya, kedengaran? sudah jelas. Iya, sekarang sudah. Mungkin izin Ibu dari Salatiga, Ibu Hermini, mungkin kalau terkait gaji, itu boleh kami tahu kendalanya di mana pada saat penginputan gaji, pada saat tahapan apa Ibu Hermini atau di Salatiga kendala dalam penginputan gaji. Karena secara otomatis jika template gaji yang kita masukkan itu sudah benar, otomatis nanti pada saat pembuatan SPP dan SPN itu tidak akan terjadi kesalahan ataupun kendala. Yang penting pada saat template gaji atau memasukkan data pegawai itu sudah sesuai dengan contohnya. Insya Allah itu tidak akan kendala pada saat penginputan atau lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan SPP dan SPM di gaji itu sendiri. Jika template-nya ada yang tidak sesuai pada saat penginputan data, misalnya pemilihan contoh, apa di situ bisa dicontohkan pegawai itu PNS, CPNS ataupun PPK, silakan dimasukkan apakah beliau PNS, CPNS ataupun PPK, karena ternyata sistem itu tidak akan membaca misalnya beliau PNS, tetapi beliau dapat hukuman atau diskorsing, ditambahlah di template itu ditambah PNS skorsing, itu tidak akan membaca sistem tidak akan membaca data tersebut. Jadi berkuranglah anggaran untuk masuk ke tahap selanjutnya atau tidak terbaca untuk pegawai itu. Jadi kalau misalnya beliau PNS, silakan sesuaikan dengan contoh yang ada di template gaji tersebut. Tidak memakai titik atau tanda baca yang lain, atau sesuaikan dengan yang apa ada di template tersebut. Jika memang masih ada kendala padahal sudah sesuai pada saat penginputan, boleh Bapak Ibu dari Salatiga menyampaikan ke kami bahwasanya Ibu sudah menginput sesuai dengan apa contoh yang di template gaji yang di Excel, tetapi pada saat pembuatan SPP ini masih kurang atau belum sesuai dengan gaji yang sudah pernah Ibu manualkan atau memakai sistem lain. Karena di sini SIPD itu masih prosesnya merekam, jadi boleh memakai sistem lain. Yang penting di setiap bulannya Ibu merekam ke dalam sistem SIPD.
tidak ada yang melarang Ibu untuk atau kami melarang Pemda untuk tidak memakai sistem lain. Kami sesuai dengan surat edaran Pak Dirjen boleh memakai sistem lain, tetapi setiap bulannya di akhir bulan itu merekam ke dalam SIPD. Lebih ke penatausahaan untuk realisasinya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Indira. Baik, Ibu dari Salatiga sudah dulu ya Ibu. Pak Haji mau ditambah lagi? Siap, mungkin nanti untuk teman-teman Salatiga bisa kita diinikan saja, mungkin agendakan Zoom lain ya. Soalnya kayaknya ini dari sisi anggaran maupun dari sisi penatausahaan ini membutuhkan diskusi yang lebih intens. Jadi nanti silakan saja bisa koordinasi. Nanti kita bisa agendakan waktu untuk diskusi lebih lanjut seperti itu. Nggak usah formal-formal, nggak usah ini ya, cukup 1 jam 2 jam kita sebentar-sebentar aja. Percuma kita forsir apa sih namanya di 1 hari itu 1 hari 5 jam, tetapi setelah 1 hari itu kita nggak bisa, kita lupa lagi, itu percuma aja. Jadi lebih baik kita pastikan dulu, oh kita ini udah bisa ini, kita simulasikan sudah selesai, sudah bisa, baru kita lanjut ke tahapan-tahapan lainnya. Dan memang untuk penatausahaan ini yang menjadi kendala itu adalah tadi interaksi antar user yang memang sangat banyak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti bisa diinikan share yang waktu itu file yang sudah saya sampaikan Mbak Evia yang terkait alur proses juga bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di Salatiga. Itu nanti kalau misalnya belum saya kirim lagi. Jadi yang terkait alur proses penatausahaan itu bisa menjadi gambaran. Siap. Oke, sudah silakan. Ya, baik, ya. Terima kasih Pak Haji, Bu Indira, dan pemerintah Kota Salatiga. Mungkin nanti bisa lebih diskusi lebih intensif lagi ya, Bapak dan Ibu. Kita berikan kesempatan untuk Kota Pekalongan. Apakah sudah siap Bapak, Ibu dari Kota Pekalongan? Kota Pekalongan sementara belum. Silakan Bapak. Sementara Kota Pekalongan. Gimana Pak? Sudah siap Pak? Iya, cuma 2. Terima kasih. Ini Salatiga nih nggak boleh ini, harus betulnya itu harus minimal 7. Nggak boleh banyak-banyak salahnya, cuma boleh 3 aja. Oh ya, betul. Terima kasih ya Bu Elvi, Pak Haji, mohon maaf besok saya WA untuk Pak Haji. Siap, Sama izin Ibu. Ibu, mohon maaf. Jangan bosan ya Bu kalau misalnya slow respon, izin. Silakan Kota Pekalongan, apakah sudah siap? Jika tidak, jika belum siap, kita beralih ke Kota Semarang dulu ya, Bapak dan Ibu. Silakan dari Kota Semarang, dari Bapeda. Pak Safrinal. Tes suaranya Mbak. Ya, sudah jelas Bapak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apeksi Bu Evi atas kesempatannya dan Pak Haji. Tadi kita ngikutin tahapan-tahapannya. Kebetulan Kota Semarang kan RPJMD-nya periodenya 2021-2026. Nah ini kita tahapannya sudah input RPJMD, kemudian OPD kemarin sudah input Rensa sampai ke Renja. Memang kendala secara di perencanaan secara ini ya belum muncul, hanya ketika input banyak sekali ada notifikasi Pak Haji. Misalkan ketika di input di kegiatan itu kesannya nggak masuk, ada tulisannya notifikasi. Subkegiatan baru itu kita ada subkegiatan baru itu ada notifikasi merah itu. Wah panik Pak, semua OPD yang subkegiatan baru panik. Padahal kalau kita cek dibuka, di refresh sudah terinput seperti itu. Nah ini yang kami khawatir di daerah lain mengalami hal yang serupa. Kalau kita kan, nah, kemudian dilanjutkan dengan
dengan tahapan Renja ya, ini RKPD itu juga kesulitannya ya eselon 2 atau setara dengan eselon 2 itu ini apa namanya ketika masuk ya, ketika masuk kalau ada PLT itu ada sulit. Kemudian jadi istilahnya yang repot itu ketika ada kasus misalkan di Kecamatan Pedurungan itu kecamatannya PLT dari Gayam Sari, jadi satu camat untuk 2 tempat Pak Haji. Di Rensra agak kesulitan, jadi kemarin dibantu Pak Alwi, masuknya lewat RKPD, sudah bisa kita. Namun pada saat yang bersamaan, Kecamatan Pedurungan itu menyusun penatausahaan, menyusun SIPD di penatausahaan, namanya yang ada kesulitan di nama pembikinan SPM Pak. Jadi ternyata mengalir. Jadi kesulitan kami ketika OPD yang eselonnya eselon 2 khususnya itu yang PLT. Ya ini yang ternyata betul yang tadi disampaikan itu kan perencanaan dan penatausahaan saling terkait ya. Nah itu kita kesulitan. Ternyata kita otak-atik waktu itu kan Kecamatan Pedurungan mintanya nama masuknya jangan satu camat karena waktu itu kesulitan masuk kan, kita ganti dengan sekcamnya. Ternyata sekcamnya PLT di kelurahan sulit lagi. Akhirnya kita ambil untuk bisa masuk ke akunnya kecamatan itu dengan salah satu kasihnya. Nah, ketika masuk dengan salah satu kasih terantip waktu itu, ternyata di penatausahaan munculnya nama itu yang tanda tangan Pak. Dan sampai hari ini sepertinya belum ada informasi perbaiki dari Pak Alwi atau Pak Andri ya. Saya itu minta tolong ke sana belum bisa. Itu Pak yang salah satu kasus yang sampai hari ini belum bisa kami selesaikan. Kemudian nanti dibantu teman-teman BPKAD, kemarin dapat informasi itu kan kaitannya dengan ini Pak, di periode RPJMD lama kan 2016-2021, saat ini RPJMD yang baru ini ada 2021-2026. Nah, ketika dari teman-teman keuangan nanti mohon maaf dikoreksi BPKAD, itu ketika mau pergeseran atau perubahan itu jadwalnya itu kan harusnya jadwal yang periode lama ya. Nah ini ternyata masuk yang di periode baru sehingga istilahnya ada kesulitan gitu loh Pak Haji. Itu sebaiknya gimana ataukah mungkin menunya yang mungkin kita yang kurang memahami masuk di mana, di menu apa, karena kan bebarengan di 2021 ada 2 istilahnya periode RPJMD lama, RPJMD baru. Harusnya nih yang masih masuk di RPJMD lama, tapi ternyata dicek bikin jadwalnya itu untuk tahap selanjutnya itu sudah yang menu baru, gitu Pak. Iya Pak, sementara itu dulu Pak Haji, Mbak Evi, mohon maaf agak terlalu panjang mungkin ya, tapi itu yang kami hadapi karena ini baru, jadi mungkin permasalahannya baru sedikit. Semoga ya semoga nggak banyak-banyak sih. Karena pengalaman tahun yang lalu. Itu aja sementara Pak Haji, mohon petunjuk Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Mas Afrinal. Nggak apa-apa Pak, kan ini lagi sesi konsultasi, jadi dikonsultasiin aja yang kira-kira menjadi kendala gitu. Silakan Pak Haji untuk menanggapi. Siap, ini saya bingung nih, mau mulai dari mana? Mungkin nanti yang terkait penatausahaan bisa dibantu oleh Mbak Mbak Indira. Nah, untuk yang tadi Pak, permasalahan terkait anggaran, terutama yang tadi menjadi highlight ini memang dari sisi PLT Pak ya. Nah, ini memang terkait PLT ini Pak, karena di SIPD ini sangat-sangat kalau kita boleh bilang itu melarang yang namanya ada user ganda. Ini juga kita masih carikan solusi terbaiknya Pak. Memang betul yang Bapak sampaikan, jangankan di penatausahaan.
di anggaran pun atau di perencanaan pun ketika kita mau melakukan validasi contohnya. Waktu dulu kan belum ada tuh validasi all ya. Itu waktu kita mau validasi sebelumnya validasi per kegiatan itu harus pakai akun PA-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan PP 12 pasal 10 dan pasal 11 di mana kepala OPD atau pengguna anggaran melakukan penyusunan DPA dan melakukan penyusunan RKA, mengesahkan RKA. Nah, ini memang harus divalidasi dulu oleh kepala OPD. Nah, ini terjadi kendala pada OPD-OPD yang punya PLT. Ketika dia masuk di satu kecamatan, camat A, lalu dia mau validasi juga camat B, ini harus gantian. Nah, padahal walaupun sekarang ada menu validasi all, tetapi kadang-kadang bagi teman-teman daerah atau misalnya apa sih namanya, kepala-kepala OPD yang memang ingin melakukan pengecekan menggunakan akunnya sendiri, ini akan kendala. Kenapa? Karena harus keluar masuk. Saya harus jadi camat A dulu baru kembali menjadi camat B untuk melakukan validasi kegiatan. Nah, ini sebenarnya ada solusi alternatif, Pak. Sampai dengan nanti ada solusi yang permanen yang bisa lebih baik ya. Nah, solusi alternatif yang pertama adalah pada saat validasi RAK atau validasi RKA. Nah, untuk validasi RKA ini bisa kita bantu ya. Jadi contohnya seperti ini. Pada saat kita melakukan validasi RKA atau validasi rincian belanja, ini bisa dibantu oleh masing-masing akun eselon 3-nya. Jadi kalau misalnya di camat A gitu. Di camat A ini ada eselon 4 dan ada staf-staf melakukan perincian. Nah, ini akun eselon 4 bisa kita pergunakan misalnya dari lurahnya atau misalnya dari sekcamnya. Ini kita bisa bantu untuk melakukan pengecekan RKA, baru setelah fix nanti tinggal divalidasi all. Jadi kita tidak lama-lama menggunakan akun camat yang menjadi PLT. Kenapa? Karena dipergunakan di berbagai sisi akun camatnya. Tetapi seperti akun sekcam ini hanya dipergunakan di anggaran. Jadi walaupun nanti di penatausahaan dia buat akun PPK lagi, tapi dia itu adalah dua akun berbeda yang tidak saling terhubung. Yang terhubung di akun perencanaan, penatausahaan, dan anggaran itu adalah akun, boleh saya inikan aja ya, sedikit, kalau misalnya ini kayaknya saya share screen sedikit ya, supaya ada gambaran. Soalnya kalau, apa sih namanya, menjelaskannya nanti nggak ada gambaran kalau hanya berbicara mungkin. Hanya kan mendengar 1000 kali tetap kalah sama melihat 1 kali, Pak. Bentar ya Pak ya, saya inikan PowerPoint-nya dulu. Ini mumpung ada waktu juga untuk membahas ini bersama teman-teman yang ada di, apa sih namanya, teman-teman yang hadir dalam sesi ini. Dan memang kalau nggak salah sebelumnya belum pernah kita bahas secara mendalam ya terkait user ini. Nah, di sini. Nah, ini apakah terlihat, Bapak Ibu izin? Nah, di sini ini adalah skema keterhubungan alur dalam SCPD. Nah, di sini izin yang akan dipergunakan dalam proses perencanaan itu adalah akun dan perencanaan, penatausahaan, dan penganggaran. Ini adalah akun-akun yang ini. Nah, tapi sebagian besar akun-akun ini dari ujung sampai sini adalah akun yang memang berfungsi untuk perencanaan dan penganggaran saja. Nah, akun yang memang dipergunakan di perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan itu sebenarnya tidak banyak. Yang memang
harus bergantian. Yang pertama adalah ini, admin kepala SKPD. Yaitu tadi camat, kepala dinas, itu memang akunnya satu. Dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan itu akunnya satu. Ini masuk di perencanaan bisa, masuk penatausahaan juga bisa. Nah, sama akun TAPD. Dalam hal ini adalah penyelia keuangan. Akun penyelia keuangan, dia berfungsi sebagai admin keuangan atau penyelia keuangan di penganggaran dan menjadi berfungsi sebagai BUD di modul penatausahaan. Nah, di sini admin SKPD atau kepala SKPD ini berfungsi sebagai PA kalau di penatausahaan. Nah, jadi tadi kalau misalnya memang solusi alternatif ketika membutuhkan peran PA di berbagai sisi, dalam hal ini adalah perencanaan dan penganggaran dulu. Perencanaan penganggaran dulu kita bisa siasati dengan untuk melakukan validasi RAK, bukan validasi, melakukan pengecekan terkait RKA-nya sudah sesuai belum sampai benar-benar fix, baru kita validasi menggunakan akun kepala perangkat daerah. Nah, untuk melihatnya kita bisa pakai akun sekcamnya supaya melihat detail rincian belanja secara keseluruhan. Supaya kita bisa lihat apakah sudah sesuai atau belum, atau akun staf perincinya pun bisa. Yang melihat rincian belanja itu hampir bisa semua akun. Jadi akun kepala perangkat daerah ini tidak usah dipakai buat mengecek secara satu persatu, tapi bisa pakai akun sekcam atau akun staf-staf di bawahnya. Baru saat validasi kita pakai akun camatnya. Ini solusi sementara, alternatif, sampai kita temukan solusi permanen yang memang bisa lebih aplikatif dan bisa lebih menyelesaikan permasalahan. Lalu untuk di penatausahaan, nah ini memang menjadi kendala. Kenapa? Karena perbedaan penatausahaan dengan perencanaan anggaran adalah intensitas aktivitas. Kalau kita lihat intensitas aktivitas perencanaan anggaran itu ibaratnya, kalau kita boleh sampaikan adalah dia itu punya kecepatan yang stabil. Ibaratnya kalau misalnya dari Januari sampai Desember itu kecepatannya tuh stabil, mungkin di akhir tahun baru gas gigi 5. Tapi rata-rata stabil. Nah, sementara untuk penatausahaan keuangan, itu satu, dia nggak boleh mogok, dia nggak boleh macet, dan dia nggak boleh berhenti. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala juga. Nah, untuk penatausahaan keuangan memang kami baru menemukan solusinya adalah tadi masih bergantian karena belum ada solusi lain. Tapi ini nanti kita akan bahas lagi, Pak. Karena ini adalah sistem yang akan terus disempurnakan. Jadi kami bisa informasikan mungkin ke depannya nanti permasalahan-permasalahan seperti ini kita bisa temukan solusi yang lebih permanen untuk di sisi penatausahaannya. Nah, lalu terkait tadi cetakan-cetakan, ini memang masih banyak juga permasalahan ya. Dari sisi yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman Salatiga sama Kota Semarang, ini juga banyak yang sama permasalahannya. Terkait indikator yang tidak muncul. Nah, ini juga izin Bapak, ini terus kami sempurnakan. Memang kalau misalnya dalam beberapa waktu terakhir, itu kita fokus ke format-format fasilitasi RKPD yang saat ini sudah mulai rilis ya, sudah rilis ya. Sekarang kita lagi fokus ke modul akhlaknya dulu. Jadi setelah nanti modul akhlak selesai, baru nanti kita sempurnakan sesuai dengan usulan-usulan yang tadi disampaikan. Rekap sumber dana. Nah, rekap sumber dana ini ibaratnya top list lah. Udah banyak yang request. Sama untuk mendudukan sumber dana di rincian belanja. Nanti ini kita bahas dulu. Mungkin nanti kita adakan, kita bahas diskusi di sesi bilas mungkin ya. Yang lebih santai waktunya, lebih panjang terkait apakah kita mau mulai mengaktifkan sumber dana di rincian belanja itu untuk tahun 2022 atau kita siap akuntansi sumber dana itu di tahun selanjutnya. Karena di sini kita melihat Indonesia secara keseluruhan, di mana SIPD itu dipakai oleh seluruh pemerintah daerah. Kalau teman-teman di Jawa, Bali, saya yakin memang sudah siap dengan mekanisme seperti ini. Cuman kita juga harus melihat juga kesiapan dari kondisi-kondisi teman-teman daerah lainnya. Karena begitu kita treatment yang sama, semuanya harus sama. Seperti itu Pak, mungkin tambahan dari saya. Mungkin dari sisi penatausahaan keuangan ada tambahan Mbak Syafina, Mbak Indira?
izin menambahkan sedikit mungkin terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Semarang, bahwasanya kan tadi diganti yang jadi kepala seksinya sebagai, kalau boleh tahu sebagai apa ya Pak pada saat di penatausahaan, sehingga atas nama beliau, karena mungkin waktu membuat SPP pakai akun beliau sehingga namanya menjadi nama beliau. Kalau boleh tahu itu kepala seksinya sebagai apa ya Pak waktu di penatausahaan? Karena kalau di pembuatan SPP atau SPM itu yang ada akun atas nama pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran. Kalau misalnya kan kalau di penatausahaan kembali kita membuat user yang sama, membuat user kembali sesuaikan dengan SK, yang tidak dibuatkan user itu adalah pengguna anggaran dan BUD. Tetapi banyak juga Pemda yang membuat kembali akun pengguna anggaran itu sebagai akun kuasa pengguna anggaran. Dalam hal ini PA dan KPA ini adalah jabatan yang berbeda, tapi dengan tusi yang sama. Kalau PA itu pengguna anggaran itu di SKPD Induk, KPA itu di unit SKPD. Tetapi juga ternyata mengira kalau PA atau kepala SKPD di penganggaran itu beda dengan kepala SKPD yang ada di penatausahaan, sehingga pada saat masuk ke penatausahaan beliau membuatkan kembali akun pengguna anggaran dengan jabatan kuasa pengguna anggaran, yang itu yang mungkin bisa lebih diperhatikan kembali tusi PA dan KPA. Seperti itu, izin Pak Haji. Siap, terima kasih Mbak Indira. Ini nanti kita bisa sama ya, ini kalau Kota Semarang tuh Pak Budi bukan ya? Pak Budi. Iya, Pak Budi apa ya? Kalau yang penatausahaannya, Iya. yang penganggaran, ya, anggaran, keuangan. Ini Ya. juga join, dosis cuma sinten ya yang dari BPKAD. Jadi ini Pak Haji tadi menambahkan, yang ketika di perencanaan itu berarti kan selama ini yang sekcam itu jarang kita bikinkan user ya Pak. Berarti kita siapkan ya Pak, Ya, usernya boleh. untuk sekcam ya. Iya. Oke. Kita buat setara kabit. Kemudian yang kedua kaitannya ini Pak. Tadi yang ditanya Bu Indira, waktu itu sekcam atau kasih trantipnya waktu itu masuk sebagai, karena kita hanya untuk bisa masuk menginput di perencanaannya, kita pakai kasihnya Listiabut itu. Ternyata Listiabut itu pada saat yang bersamaan ada tim di kecamatan itu yang sedang input penatausahaan. Nah, ketika print itu Listiabut atau kasih tantripnya itu jadi nama pengguna anggarannya, jadi bukan nama camatnya. Tapi ketika dilihat di bawah di yang tanda tangan itu nama camatnya, nama camat sebelumnya. Jadi ada kebingungan kita tuh data mana tuh yang diambil gitu loh, karena yang pertama data PLT-nya itu kita bukan PLT, yang kita gunakan nama Listiabut itu kasih tantripnya, trantipnya, tapi yang ditandatangan itu ada nama camatnya. Jadi ada ketidaksesuaian gitu Pak Haji di penatausahaannya. Kemudian ini Pak Haji ada request dari teman-teman OPD Pak. Ini ketika kita nanti input di setiap tahapan tuh ada kayak semacam Excel ya Pak. Kok Excel, print out ya Pak. Print itu loh Pak. Jadi memudahkan untuk ngecek apakah inputan mereka teman-teman OPD itu jumlahnya sudah sesuai atau enggak gitu Pak. Tidak harus dari laporan gitu loh Pak. Karena kalau laporan kan sudah istilahnya total ya Pak. Semua kadang mereka butuh hanya sub kegiatannya atau apanya. Kemarin mintanya Mas kalau bisa ada itu ya istilahnya ada tombol print untuk setiap tahapan sehingga kita bisa ngecek apa yang kita input itu sudah sesuai atau belum itu. Demikian Pak Haji, Bu Indira, mohon petunjuk. Siap, ini mungkin konfirmasi ini yang apa sih namanya? Print out-nya ini maksudnya print out yang daftar nama
gaji atau printout apa ya? Yang SPPM ya. Yang di ini, kalau di sini sih tulis SPP SPM. SPP SPM. Ketika mau ngeprint SPP SPM, itu namanya ada yang di bawah nama camatnya. Tapi yang atas yang ada kan nama SKPD, terus nama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu masih menggunakan nama kasihnya yang waktu itu untuk input di perencanaan. Nah, kita nyoba lagi masuk dengan nama camatnya ya. Istilah kita atur lagi bagaimana dia bisa masuk dengan nama camat, tapi ketika ngecek di penatasan yang di print itu yang SPP SPM masih tetap nama kasihnya, jadi tidak berubah gitu loh Pak Haji, tidak ada perubahan. Istilahnya sudah nyantol gitu. Nah, itu yang koreksinya bagaimana gitu. Oke, nanti mungkin diinikan aja Pak ya. Kita bisa japri personal, bisa kita inikan nama akunnya siapa, akun camatnya siapa. Nanti boleh dibantu yang Mbak Indira, kita diingatkan untuk dikoordinasi dengan tim teknis mengecek dokumen-dokumen tersebut. Iya, Pak. Apa sih namanya, user yang membuatnya atau mengikatnya dari mana. Itu aja sih. Baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Iya, Pak Haji. Sudah. Ya, kalau dari kami itu cuma nggak tahu teman-teman BPKD mungkin ada tambahan, monggo. Dari anggaran cukup Pak Safrinal. Ini kebetulan kita juga mau PAPD, jadi dari tadi nggak menyimak. Siap. Terima kasih Mas Samsul. Mas Samsul. Ini nanti kita luangkan waktu Mas Samsul mungkin sama Pak Haji langsung sama Bu Indira kaitannya penatasan yang kemarin masih mengganjal. Oke, siap Pak. Tarsuwun. Baik, terima kasih dari Kota Semarang, Pak Safrinal dan tim. Terima kasih juga Pak Haji dan Bu Indira. Kita berikan kesempatan untuk kota lain ya, Bapak dan Ibu. Kota Tegal, silakan. Dari pemerintah Kota Tegal, apakah ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Halo? Tidak ada ya sepertinya. Tapi dari Bapeda ada ini statusnya. Baik, kalau begitu diberikan kesempatan kembali kepada Kota Pekalongan. Bapak dan Ibu dari Kota Pekalongan, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, dari Kota Pekalongan. Ya, silakan Bapak. Dari Kota Pekalongan tidak ada yang ditanyakan, tapi cuman harapannya kalau ada yang bisa jadi pilot project, kami ingin belajar di sana. Kalau dulu setahu kami itu di Kabupaten Brebes sama Kabupaten Semarang. Nah, harapannya kalau memang sudah bisa berjalan dengan baik, kami dari Kota Pekalongan dan mungkin kota-kota yang lain akan masuk ke kota tersebut. Itu mungkin dari kami itu saja terkait dengan SIPD, terutama di masalah penata usahaan keuangannya. Mengatur dulu. Siap. Izin Bu Evi, boleh langsung saya tanggapi? Iya, silakan Bapak. Nah, ini untuk teman-teman Pekalongan, ini pertanyaan saya satu, Pak. Mau belajar di tempat yang jauh apa yang dekat? Karena memang ada, nanti kami sampaikan mungkin ya, apa sih namanya, Pemda-Pemda rekomendasi yang, apa sih namanya, yang bisa dikunjungi oleh teman-teman dari pemerintah kota, baik itu di Pekalongan ataupun pemerintah kota apeksi lainnya, tapi tidak mengikat bahwa ini harus kota atau harus kabupaten atau provinsi. Jadi nanti kami informasikan secara menyeluruh, contohnya satu provinsi dari mana, kota dari mana, kabupaten dari mana. Ini kita akan informasikan. Kalau misalnya yang penginputannya paling bagus dari sisi provinsi, tentu saja kita bisa lihat Jabar sama Papua. Nah, untuk kota-kota itu
kita belajar kemarin itu ada Gunung Sitoli di Medan. Kalau yang dekat-dekat nanti saya cek dulu ya Pak ya, sesuai dengan inputan. Tabanan juga bagus di Bali. Jadi banyak, ada beberapa, nanti mungkin kita sampaikan listnya mungkin ke teman-teman, ke Mbak Hevi, tapi ini hanya sekedar rekomendasi saja kalau mau belajar. Ataupun kalau misalnya teman-teman Pekalongan mau main-main ke kantor, karena sekarang udah PPKM level 3 kan, udah bisa kita kerja seperti biasa nih. Jadi silakan kalau mau main-main kantor silakan, karena kantor terbuka asal dengan prokes. Jadi kalau mau kantor silakan, mau kita diskusi, mau kita ngobrol-ngobrol ringan pun ya kita bisa bantu fasilitasi, baik itu perencanaan penganggaran maupun penatausahaan, Bapak. Pokoknya kita siap support selama teman-teman di daerah juga tetap semangat dalam implementasi SIPD. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Baik, karena kayak sepertinya Kota Tegal juga jadi tidak merespon. Mungkin kita masih ada waktu sampai jam 12 ya Pak Haji, ada setengah jam lagi. Apakah berkenan Pak Haji ditawarkan kembali jika memang masih ada yang ingin disampaikan? Siap, boleh. Karena izin, ini padahal saya ini dari Tegal juga kok. Teman-teman Tegal nggak? Ya udah, kita panggil sekali lagi ya Pak ya. Silakan Ya. pemerintah Kota Tegal, apakah ada yang disampaikan Bapak dan Ibu? Kalau misalnya belum ada ya boleh kita diskusi santai, atau misalnya kan tadi ada teman-teman yang ingin mencoba flow misalnya gaji, terkendala di gaji. Nah, ini bisa dibantu mungkin sama Mbak Indira untuk diarahkan bagaimana mekanismenya, atau kita lihat kendalanya ada di mana. Itu juga kita bisa. Jadi bisa menjadi acuan bagi teman-teman di daerah lain juga yang nanti ada kesulitan dalam membuat gaji. Nah, kan karena kadang-kadang ada turn off point. Turn off point itu apa ya? Titik yang membuat kita merasa putus asa, atau misalnya kita udahlah katanya macet di sini, jadi udahlah repot. Nah, itu turn off point-nya kadang-kadang pada saat kita menginput pertama kali. Nah, yang pertama kali kita input pasti adalah gaji. Nah, jadi kini semoga kalau misalnya nanti teman-teman tadi apa sih namanya? Kota apa ya yang dari awal tadi? Kota Salatiga ya. Yang pertama Salatiga. Ya, Salatiga. Kendala terkait penginputan gaji mungkin boleh kita cek Mbak Indira. Kita bantu arahkan bagaimana proses pembuatan gaji sampai dengan mungkin kita bisa lihat sampai dengan lancar ininya. Apakah persiapan, apakah ada di data Excel-nya atau ada di flow-nya yang belum, itu kita bisa sama-sama melihat. Nah, mungkin izin satu lagi nih, yang tadi udah di-share juga ya di chat box. Nah, izin, ini adalah flow awal terkait penatausan keuangan. Ini UP, GU, TU, LS pun prosesnya sama seperti ini. Bahkan untuk yang GU itu sudah ada video YouTube-nya yang kemarin beberapa lalu kita share. Nah, ini bisa kita lihat mungkin untuk teman-teman yang masih terkendala dalam penginputan penatausahaan keuangannya, ini stuck-nya di mana? Kalau misalnya, Pak, kami stuck-nya nggak bisa buat SPD. Oke, kita cek dulu sebelum SPD ini ada apa. Apakah DPA-nya sudah selesai divalidasi, RAK-nya sudah selesai terinci, seperti itu. Yang melakukan perincian RAK siapa? Kasubag program dan operator OPD. Yang membuat validasi DPA siapa? PA dan BUD. Nah, ini jangan-jangan SPD belum dibuat karena belum ada DPA. Jangan-jangan SPD-nya macet ternyata karena RAK-nya belum full dirinci sehingga DPA belum divalidasi. Nah, ini filenya sudah di-share, jadi silakan. Dan di bawahnya ini ada akun-akun yang akan bertanggung jawab dalam proses dokumen tersebut. Dan di sini kalau misalnya ada kesalahan, SPP salah, ini jangan di-verif dulu, gitu. Jangan dibuat SPTJM-nya dulu. Jadi bisa dihapus sendiri oleh akun si BPP-nya atau BP-nya. Tapi kalau sudah sampai verif SPM, ini silahkan dilanjutkan sampai SP2D, baru ditolak, maka nanti angkanya akan kembali ke nilai SPD-nya akan kembali, sehingga bisa dibuat SPP dari awal lagi. Nah, SIPD itu sendiri
Jadi prosesnya itu akun yang membuat dokumen bisa menghapus dokumen yang dia buat sebelum di-verif atau disetujui. Itu kuncinya. Jadi kalau salah, tinggal dihapus saja. Dilihat dulu baru dihapus, jangan langsung disampaikan. Seringkali terjadi kendala itu baru ketahuan pada saat misalnya SP2D sudah mau otorisasi. Wah, ini salah. Nah, itu mode itu dengan kalau misalnya udah sampai seperti itu, jangan khawatir juga, kita bisa bantu fasilitasi untuk penghapusan, tapi Mami mohon waktu karena prosesnya ini mengantri setiap daerah. Nah, ini flow-nya dari mulai RAK sampai dengan SPJ. Itu nanti untuk UP, GU, TU, LS pun prosesnya sama. Dan sebagian udah ada video tutorialnya di channel Ditjen Bina Keuangan Daerah. Jadi silakan kalau misalnya dicoba atau misalnya sekarang Mbak Indira, halo? Siapa? Ya, mungkin boleh sambil dilihat jika berkenan teman-teman Salatiga dan masih tidak ada kesibukan, mungkin boleh kita ini kan ya, kita boleh cek mekanisme gajinya itu stuck di mana dan bisa kita bantu supaya di sini forum ini mumpung kita masih ada waktu sebentar ini kita jadi troubleshooting yang memang bisa diinformasikan ke teman-teman daerah lain. Itu sih saran dari saya. Kalau teman-teman Salatiga berkenan, izin. Silakan. Bapak dan Ibu dari Salatiga. Ya. Bapak dan Ibu dari Kota Salatiga. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Kami kan sekarang sudah di bidang anggaran. Kebetulan yang di awal menyusun gaji itu kami informasikan juga gaji dari Salatiga itu menggunakan aplikasi dari Taspen Bu. Nah, kalau kami boleh mengatur dan gimana sih kalau dari gaji Taspen itu ngeleng langsung saja ke si PD? Karena kan nama tabelnya di si PD itu contoh untuk iuran-iuran antara JKK, JKM, kemudian iuran yang IWP 8%, itu pembagiannya ketika kita masukkan ke tabel-tabel ke Excel-nya yang untuk diunggah ke si PD itu nanti nggak gatok dengan data yang dari Taspen. Mungkin pembulatan-pembulatan dan sebagainya. Akhirnya itu nggak bisa cocok angkanya. Nah, kalau memungkinkan tidak sih sebetulnya kalau dari si PD itu juga langsung nge-link dengan Taspen sehingga di daerah juga akan lebih mudah gitu Bu. Mohon izin Ibu, mungkin izin menyampaikan kalau gaji mungkin dari Taspen, izin dari Taspen itu Bu sudah ada ya link buat SIPD. Hanya yang membuat kendala itu kemungkinan kolom-kolom yang ada di Taspen sama yang ada di SIPD belum sesuai, atau kalau di SIPD itu ada kan urutannya sudah seperti itu, sudah dibaca oleh sistem. Kalau Ibu langsung dari Taspen diambil dari Taspen kemudian langsung diupload di SIPD, itu kemungkinan tidak terbaca. Kalau ambil Excel-nya kemudian langsung dimasukkan ke di-upload. Tetapi kan ada penyesuaian lagi. Mungkin Ibu dari file Excel-nya SIPD yang ada di Taspen kan sudah ada itu link buat ke SIPD buat ngambil Excel-nya. Itu disesuaikan lagi Bu. Mungkin untuk sekarang Ibu upload, maksudnya datanya di-upload ulang ke dalam Excel yang ada di SIPD. Sesuaikan dengan kolom-kolomnya itu kan, kolomnya mungkin yang ada di Taspen sama yang ada di SIPD itu urutannya belum sesuai. Ada yang JKK kemana, kemudian IWP kemana. Kalau kita memakai yang ada di SIPD, walaupun memang kita sudah terintegrasi dari sudah ada link dari Taspen ke SIPD, tapi kita perlu menyesuaikan lagi yang ada di kolom SIPD-nya itu Bu, disesuaikan. Kemudian gaji per pegawai itu kan di Taspen sudah ada gaji per
pegawai, gaji, JKK, JKE, IWP 8, IWP 1. Kalau di Taspen mungkin IWP 8 itu tulisannya IWP 8. Tetapi kalau di SIPD itu tunjangan hari tua dan tunjangan pensiun dibagi dua. Jadi perhitungan tunjangan pensiun berapa, perhitungan tunjangan hari tua berapa. Jadi kalau ibu tahu berapa perhitungan masing-masing, misalnya hari tua berapa, pensiun berapa, silakan dimasukkan kedua kolomnya. Tetapi jika ibu tidak mengetahui berapa perhitungannya, silakan IWP 8% yang ada di Taspen, silakan dimasukkan di salah satu kolom yang ada di SIPD, apakah itu di pensiun ataupun di hari tua. Karena untuk 8% itu terhitung hari tua dan pensiun adalah 8% di SIPD. Begitu kalau IWP 1 sudah sesuai dengan Taspen dengan SIPD. Jika KJKM sudah sesuai dengan apa yang di Taspen dan di SIPD. Disesuaikan saja perhitungan per pegawai berapa Ibu. Dari nama sampai dengan kolom terakhir itu ada bulog. Jadi kalau tidak menggunakan pembayaran beras, tunjangan beras, memakai bulog, silakan yang diisi bulognya. Kalau ada zakat, silakan dimasukkan zakatnya, seperti itu Ibu. Karena kalau Ibu mengambil langsung dari Taspen kemudian upload ke SIPD, kemungkinan sistem SIPD tidak akan membaca yang dari Taspen. Jadi Ibu kalau bisa disesuaikan dengan kolom yang ada di SIPD itu sendiri. Betul Bu, memang kalau dari Taspen pindah langsung ke SIPD nggak bisa, tapi ini kan harus ada angka yang dipecah lagi dari Taspen yang 8% itu, dipecah lagi kolom-kolomnya ke SIPD lah. Ini ketika dipecah ini, angkanya itu nggak sama lah. Ini mungkin kami perlu des langsung saja nih secara teknis nanti dengan Bu Indira. Boleh, izin Ibu Karena banyak hal sebetulnya di penatausahaan itu ketika salah satu bendahara mencoba, itu kendala misalnya di LS bendahara, ada di GU, ada di TU, kemudian terkait sekarang yang penatausahaan dalam rangka penanganan COVID menggunakan dana BPT, membuat buku kas umum tersendiri dan sebagainya. Ini banyak sekali sebenarnya hal teknis yang kita perlu khusus penatausahaan mungkin Bu Hevi dengan tim teknis dari Kemendagri Bu Hevi. Dan kami juga mohon bantuan nanti Bu Indira, kalau tadi Pak Aji sudah membuka pintu kantornya, kami akan matur nanti ke Bu Sekda, ke Bu Kepala BPKPD, bahwa kita sudah diperkenankan untuk bintek langsung lah intinya. Kalau tadi Pak Aji juga 1 jam, 2 jam, baik kami akan mengikuti sehingga nanti di tahun 2022 kami berharap juga SIPD ini bisa diimplementasikan secara penuh di daerah. Ini kan tahun ini juga sudah ada akhlak, sudah mulai, kemudian nanti dari sisi BMD dan sebagainya, kami berharap dua-dua ini SIPD sudah terimplementasi dengan baik di daerah, karena kalau seperti ini, tahun ini kita anggap tahun transisi, Bu. Kita berharap di dua-dua sudah jalan lah dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai ke pelaporan. Matur nuwun Bu Hevi, Bu Indira, Pak Aji, matur nuwun. Baik Ibu, terima kasih Bu Indira dan Ibu dari Salatiga, Ibu Hermini. Nanti mungkin disiapkan ya Ibu, jika memang ada diberikan kesempatan dari tim dari Kauda, poin-poin apa yang ingin disampaikan sehingga terkupas apa yang menjadi permasalahan di pemerintah Kota Salatiga. Baik, diberikan kesempatan kembali untuk Kota Tegal. Apakah ada yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu? Ngerti akhirnya saya dibatasi semuanya. Ya, Silakan dari Kota Tegal. Ya. Sudah. Mohon maaf, kita baru join, soalnya tadi ada dalam waktu bersamaan ada penilaian dari Provinsi Jawa Tengah. Iya Bapak. Ya, kita baru join. Iya, silakan Bapak. Ya, kebetulan ini kan topiknya banyak di penatausahaan ya, Bu. Kebetulan kita di Bapeda. Tadi saya sudah minta ke Kuda supaya join. Kalau di perencanaan sendiri, kita kan sedang perubahan RPJMD ya Bu.
perubahan RPJMD yang halo, suaranya terdengar nggak Bu? Terdengar Bapak. Ya, kita kan Silakan Bapak. Iya. ya kita kan sedang ada perubahan RPJMD untuk yang 2020 dan 2019-2024. Kemarin kita sudah coba untuk entry di RPJMD, tetapi ada nggak Pak langkah-langkahnya atau tutorial manual booknya untuk yang perubahan RPJMD dan Renstra. Kemarin kita nyoba itu masih ada beberapa error gitu, Bu. Apakah ada bikin jadwal dulu apa gimana? Mohon petunjuknya. Ya, baik, terima kasih Pak. Dari Pak Aji atau dari Ibu Indira akan menanggapi langsung, silakan. Izin Ibu, mungkin Pak Aji masih ke kamar mandi, ke toilet sebentar. Mungkin terkait tutorial RPJMD mungkin sama kayak tadi dari Salatiga ya Pak. Kalau misalnya tutorial RPJMD ataupun Renstra mungkin itu sudah di bagian Bapeda, di Bangda, yang akan memberikan tutorial ataupun bimbingan teknis itu sudah sesuai yang disampaikan Pak Aji, itu sudah di ranahnya Bangda. Mungkin nanti kalau misal bisa dikonfirmasi terlebih dahulu ke teman-teman Bangdanya. Nanti kalau misalnya belum ada jawaban bisa disampaikan ke Pak Aji. Nanti Pak Haji akan meneruskan ke teman-teman atau tim teknis yang ada di Bangda. Karena Pak Haji sekarang lagi ke toilet, mungkin seperti itu dulu jawabannya untuk tutorial ataupun bintek RPJMD ataupun Renstra. Halo? Ya, Bu. Gimana Pak? Ya. Silakan Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk sementara yang kita tanyakan cuma itu sih Bu. Nanti kalau ada yang lain, kalau yang ada pendatausahaan mungkin kita bisa langsung kontak ke Pak Haji aja gitu. Oke, baik. Jadi sudah cukup ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, Bapak dan Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada yang disampaikan? Sekali lagi diberikan kesempatan. Jika tidak, kita akan sudahi kegiatan pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Pada kelas ke-8, nanti diberikan kesempatan juga kepada Bapak dan Ibu untuk bisa berkomunikasi secara intensif dengan tim dari keuangan dari Kemendagri. Dan juga acara hari ini akan ada di YouTube Apexi Official. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa mereview kembali apa yang tadi ditanyakan sehingga bisa ada rekodnya terkait dengan permasalahan yang tadi disampaikan. Seperti kelas-kelas sebelumnya juga, kita masih akan ada 4 kelas ke depan dari 13 kelas yang dijadwalkan setiap minggu pada hari Rabu dari jam 10 sampai dengan jam 12. Nanti jika ada ingin yang lebih dalam lagi dipertanyakan ataupun disampaikan secara intensif, tim dari Pak Andra dan juga Pak Haji dan yang lainnya akan siap untuk memberikan respon kepada Bapak dan Ibu. Dari tim dari Pak Andra dan Pak Haji ataupun Bu Indira mungkin ada yang disampaikan? Halo Ibu Indira. Siap Ibu, mungkin dari kami dan dari Pak Andra izin menambahkan atau menyampaikan sedikit terkait dengan kalau di saya mungkin penatausahaannya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu, izin Bapak Ibu perekaman di proses kita kan sekarang merekam ke dalam sistem penatausahaan. Itu apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ataupun sudah pencairan di manual maupun pakai sistem lain, silakan di SIPD direkam ulang, sesuaikan dengan tanggal pengeluarannya dan keterangan sesuai dengan apa yang sudah dimanualkan oleh Bapak Ibu. Pada saat merekam pada sistem SIPD penatausahaan, sehingga nanti pada saat pergeseran ataupun perubahan Bapak Ibu tidak mengalami kendala ataupun
kesalahan pada saat penginputan di penganggaran maupun di perubahan, karena penatausahaan itu penatausahaan itu juga berefek pada saat Bapak Ibu melakukan pergeseran dan perubahan, karena beberapa Pemda itu sudah melakukan pergeseran tetapi tidak melakukan perekaman di penatausahaan, sehingga ada juga Pemda yang menggeser belanja yang mereka sudah realisasikan, sehingga pada saat masuk ke penatausahaan itu menjadi selisih pada saat ingin merinci RAK untuk belanja tersebut, karena kita ada sekarang itu datanya itu mengalir ataupun online, tahap-tahapan yang Bapak Ibu apalagi di penatausahaan, tahap-tahapannya mungkin bisa diperhatikan lebih detail, sudah ada modulnya ataupun sudah ada di YouTube kami Kemendagri terkait proses-proses yang Bapak Ibu ingin lihat tutorialnya seperti GU, gaji ataupun bagaimana pergeseran, itu sudah ada tutorialnya di YouTube kami di Dirjen Bina Keuangan Kemendagri. Seperti itu Ibu. Mungkin Pak Haji lagi masih di toilet. Mungkin sekian dari kami tim dari Pak Andra Kemendagri. Ya baik, terima kasih Bu Indira. Ada Pak Jun di sini, mungkin Pak Jun akan memberikan penutup, Pak. Silakan Bapak. Pak Jun. Baik, izin Bu Happy. Terima kasih. Mungkin Pak Hajinya lagi mungkin ada arahan lain tadi dari pimpinan. Baik, mungkin saya mewakili Pak Haji, Pak Andra, dan Pak Yanwar, mungkin yang masih ada arahan lain dengan pimpinan. Tadi juga saya juga sudah mengikuti juga dari awal dari Pak Haji dengan Bu Indira tadi sudah menyampaikan dengan teman-teman dari Salatiga, dari Kota Tegal, dari Kota Semarang, tadi juga sudah banyak diskusi. Nanti memang prinsip kami siap membantu Bapak Ibu, walaupun memang dalam kondisinya ya kadang-kadang tidak langsung cepat responnya, karena mungkin ya tadi yang sudah Pak Haji sudah sampaikan, kondisi permasalahan daerah-daerah ini mungkin berbeda-beda, tidak semuanya sama atau seragam. Dan mungkin nanti juga kita tinggal melihat dari proses permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing daerah. Tapi kami tetap menyampaikan bahwa tetap melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu. Ketika memang ada permasalahan, silakan disampaikan kepada kami, baik maupun langsung secara kami ataupun nanti berkoordinasi dengan teman-teman Pusdatin, kami persilakan. Ataupun juga tadi Pak Haji juga sudah menawarkan, karena ini PPKM ini juga sudah di Jakarta sudah turun levelnya, level 3, mungkin sudah mulai bisa kalau ingin berdiskusi langsung dengan kami di kantor, silakan saja, tapi mungkin mohon tetap memperhatikan proses protokol kesehatannya, dan juga nanti mungkin bisa menginfokan kami sebelum-sebelumnya ketika memang ada ingin berdiskusi dengan kami lebih lanjut di kantor, seperti itu. Mungkin dari kami itu saja, Bu Hevi, Pak Devi. Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasinya teman-teman dari Apexi yang sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman dari Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Semarang yang sudah memberikan tadi diskusinya pada hari ini berlangsung. Ya mungkin yang setiap minggu juga kami sudah mulai intens juga dengan teman-teman Apexi selanjutnya secara rutin. Terima kasih sekali lagi, kami apresiasi, dan kami mungkin mohon maaf kalau ada Pak Haji atau Bu Indira yang mungkin tadi ada yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon diberikan gitu maafnya. Tapi tetap kami mengapresiasi sekali lagi pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam diskusi pada hari ini. Mungkin juga, ini mungkin Pak Haji juga sudah hadir juga di sini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Pak Haji ada yang ingin ditambah. Siap, mungkin kalau dari saya pertama-tama sama mungkin ya, saya terima kasih seperti biasa ini, terima kasih kepada tim Apexi, luar biasa sekali, setiap minggu tidak pernah capai, tidak pernah lelah untuk membantu teman-teman di Kementerian Dalam Negeri dan teman-teman pemerintah daerah untuk berkoordinasi, baik itu terkait SIPD maupun permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah lainnya. Ini kami harapkan
media ini, kelas helpdesk ini bisa menjadi semacam wadah untuk bisa menjalin kembali koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, APEKSI, dan juga pemerintah daerah. Untuk kedepannya, kami akan berusaha untuk meningkatkan kinerja kami dengan lebih baik lagi, untuk lebih responsif. Kami mohon maaf kalau misalnya selama ini belum bisa memfasilitasi secara maksimal, tapi hal ini memang karena memang beban ataupun jumlah laporan yang memang harus kami selesaikan satu persatu. Jadi kami mohon maaf kalau slow respon, dan mohon maaf kalau misalnya Pak mau meminta penghapusan membutuhkan waktu lama karena tadi memang mengantri prosesnya. Nah, ini mungkin dari saya itu saja, sama kita harapkan koordinasinya ke depan dalam rangka mendukung SPD dan untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, ini juga kita tetap bisa jaga bersama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak dan Ibu dari pemerintah Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, tidak ada, ya sudah cukup. Kota-kota Bapak dan Ibu sudah bisa berpartisipasi dan juga menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di kota Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih. Disampaikan terima kasih juga kepada tim dari Dirjen Bina Keuangan untuk Pak Haji, Pak Junianto, Bu Indira, Ibu Safira, terima kasih banyak atas arahan dan juga respon yang sangat luar biasa kepada Bapak dan Ibu pemerintah kota. Semoga sangat membantu yang selama ini akses yang mungkin agak terlihat jauh gitu ya Bapak dan Ibu. Juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari APEKSI, ada Mas Devi dan juga Mbak Tri. Mohon maaf apabila saya secara pribadi banyak kekurangan, juga ada kecepatan tadi kalau kata Pak Haji, mohon maaf Bapak dan Ibu jika banyak kekurangan. Demikian kita akhiri kegiatan hari ini. Semoga tetap sehat, menjaga keselamatan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji, Pak Jo. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Mas Afrinal, makasih. Sehat-sehat semuanya. Bapak Ibu izin. Iya. Kami izin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.